Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah sekolah minggu. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang Tuhan, urapi kami supaya kami bisa fokus dan memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Teman-teman, mari kita berdiri, kita menyanyikan pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja.
teman-teman, kita masih tetap berdiri. Kita menyanyikan pujian Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Silakan duduk teman-teman. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Jesus Love Me. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes,
Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama, kelas Pratama dan Madya. Anak-anak, tidak terasa kita sudah masuk ke minggu yang ketiga di bulan Desember. Artinya, minggu depan kita akan merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus Kristus, ya, atau disebut juga hari Natal. Nah, anak-anak, minggu ini kita akan belajar tentang ketaatan Yusuf, ya, diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ketaatan Maria. Hari ini kita akan belajar ketaatan Yusuf. Ya, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Juga sepanjang hari-hari yang sudah lewat hingga pagi hari ini kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama. Mari Tuhan hadir di sini memberikan hikmat pengertian kepada kami supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kepelajari pagi ini mengenai ketaatan Yusuf. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita di Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Ya, judul perikopnya mengenai kelahiran Yesus Kristus. Ya, Ome dibacain ya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Anak-anak, banyak yang dapat kita pelajari dari ketaatan Yusuf.
Ya. Kita lihat di ayat ke-18 ya. 18 di sana berbunyi demikian ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Anak-anak, dalam tradisi Yahudi ya, sebelum seseorang itu menikah, mereka harus melalui beberapa tahapan ya. Tahapan yang pertama itu disebut pertunangan pertama ya. Pertunangan pertama itu kalau di sini mah istilahnya perjodohan ya. Kalau di Indonesia perjodohan itu atau pertunangan pertama itu dilakukan pada saat anak-anak masih kecil ya, oleh orang tua mereka ya. Mungkin orang tua mereka itu bersahabat ya, berteman baik ya, ada kecocokan ya. Mungkin juga ada dalam bisnis ya. Jadi mereka melihat, wah ini ya, kita harus melanjutkan pertemanan kita, persahabatan kita atau bisnis kita ini dengan anak-anak ya. Jadi pada waktu anak-anak mereka masih pada kecil-kecil ya, mereka sudah dijodohkan ya. Nah, karena sifatnya pertunangan pertama atau perjodohan ini yang dilakukan masih kecil, itu masih bisa dibatalkan ya. Jadi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa dibatalkan, mungkin karena 1-2 hal, mungkin ada sakit atau ada mungkin ada ketidakcocokan setelah mereka tumbuh dewasa, ada perselisihan ya, ini bisa dibatalkan ya. Nah, tahap yang kedua adalah pertunangan yang kedua ya. Pertunangan yang kedua itu biasanya udah mulai ada ikatan ya. Ikatan, misal ada lamaran gitu kan ya. Ini dilakukan oleh orang yang sudah dewasa ya, sudah cukup umur ya. Nah, pada saat mereka dilakukan pertunangan, pada saat mereka dilakukan lamaran, itu sebetulnya status mereka udah pasti ya, mereka akan menikah ya. Dan itu disebutnya mereka suami istri ya, tetapi tidak boleh berhubungan sebagai suami istri ya. Nah, tahapan inilah yang terjadi dengan Yusuf dan Maria ya. Dalam tahapan ini kedua pasangan itu ya tidak boleh bercerai ya. Karena kalau bercerai, apalagi bercerainya tidak baik ya, mungkin karena istrinya mengandung di luar pernikahan ya, sebelum diresmikan, itu istrinya bisa dibunuh ya, seperti yang dapat kita baca di Ulangan pasal 22 ayat 23 sampai 24 ya. Om dibacanya, apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati ya. Luar biasa ya peraturannya ya. Jadi makanya tidak boleh bercerai ya. Dan itu dilakukan oleh Yusuf. Kenapa ya? Kita lihat di ayat ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum,
ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya, Yusuf itu sangat mencintai Maria, sangat mengasihi Maria. Ya, meskipun mungkin ya pada saat dia mengetahui Maria mengandung, ya, pada saat terjadi lamaran, ya, dan saat itu juga Yusuf mengetahui Maria mengandung, mungkin secara pribadi ya Yusuf kecewa, ya, Yusuf marah, ya, kenapa Tuhan gitu, ya, ini baru juga lamaran, baru juga tunangan, kenapa istri saya, orang yang saya cintai, malah mengandung, ya, gitu ya. Tapi kita lihat di ayat ke-19 ya, karena Yusuf itu orangnya yang tulus hati, ya, yang tulus hati artinya dia orang yang saleh, dia orang yang taat sama Tuhan, ya, orang yang benar, yang tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum, karena dia tahu resikonya, ya, Maria bisa dihukum mati, ya, dilempari batu oleh orang sekampung itu. Ya, makanya Yusuf mau menceraikan Maria dengan diam-diam, ya, supaya tidak dihukum mati ya Maria. Tetapi apa yang terjadi ya? Terjadi di ayat ke-20 sampai 23, ya. Yusuf itu karena dia orang yang tulus hati, orang yang taat sama firman Tuhan, ya. Jadi dia tidak gegabah, ya. Jadi dia tidak langsung buru-buru emosi gitu kan. Wah, ini nggak bisa nih gitulah. Ya, harus cerai saat ini juga, harus bisa. Nah, itu enggak ya. Yusuf itu orangnya tulus hati, dia taat akan firman Tuhan. Jadi sebelum dia melakukan segala tindakan, dia selalu mempertimbangkan dengan baik, ya, karena dia percaya akan firman Tuhan, ya, tidak emosional, ya, kalau zaman sekarang, ya, itu selalu dia bertanya sama Tuhan. Nah, pada saat dia mempertimbangkan itu, pada saat dia bertanya-tanya kepada Tuhan apa yang terjadi dengan Maria dan apa yang harus dia lakukan, Tuhan langsung menjawab saat itu juga, ya, di dalam mimpinya, ya. Ya, pada saat itu dia lagi bingung, dia tidur, dia bertanya sama Tuhan, akhirnya Tuhan menjawab melalui mimpinya, ya. Dan di sana dibilangin bahwa Yusuf jangan takut, ya, mengambil Maria sebagai istrinya, ya. Kita lihat baca ya, komen dibacain ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, langsung Tuhan berfirman kepada Yusuf. Nah, apa yang terjadi dengan Yusuf? Ya, pada saat dia bangun, apakah dia bertanya-tanya? Apakah dia berbantah-bantah dengan Tuhan? Ya, tidak. Ya, karena Yusuf orangnya tulus hati, karena Yusuf orangnya taat sama Tuhan. Maka pada saat dia bangun dari tidur, yang dia lakukan adalah dia langsung, ya, mengambil Maria sebagai istrinya tanpa berbantah-bantahan lagi, ya. Jadi kita lihat di ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Langsung Yusufnya. Begitu percayanya Yusuf, ya. Dia tidak berbantah-bantah lagi. Begitu taatnya Yusuf kepada firman Tuhan, dia tidak berbantah-bantah lagi sama Tuhan. Saat dia bangun dari tidurnya,
dia langsung, ayo Maria tetap jadi istri saya. Ya, luar biasa ya ketaatan Yusuf. Tidak pernah berbantah-bantah Yusuf. Ya, dia langsung action. Ya, dia langsung melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada dia. Ya. Selain itu, ya, selain dia action langsung ya mengambil Maria sebagai istrinya, dia taat akan firman Tuhan. Hal yang kedua yang dia lakukan adalah kita lihat di ayat ke-25. Ya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, di sini kita bisa belajar bahwa selain Yusuf orangnya taat kepada Tuhan, ya, Yusuf juga rela berkorban, ya, supaya nubuatan Tuhan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 digenapi, ya, dalam diri istrinya Maria. Ya, kita lihat ya, Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14, sampai dibacain ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, jadi meskipun Maria istrinya mengandung bayi Yesus, tetapi Yusuf tidak berhubungan suami istri sampai Maria melahirkan Yesus. Jadi Maria melahirkan Yesus dalam keadaan masih perawan. Ya, belum pernah berhubungan, belum pernah mengenal hubungan suami istri. Ya, jadi anak-anak, luar biasa ya. Menjelang Natal kali ini kita belajar banyak ya dari ketaatan Yusuf. Ya. Mari kita juga belajar dari Yusuf, ya, menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus ini, ya, dengan ketaatan kepada Yesus untuk melakukan setiap firman Tuhan. Kita harus percaya ya pada setiap firman Tuhan, dan juga kita harus melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan dalam firman Tuhan dalam Alkitab ini. Ya anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar ketaatan dari Yusuf. Biarlah Tuhan juga menolong pada kami supaya kami dapat taat, percaya kepada firman, percaya dan patuh kepada firman Tuhan seperti Yusuf yang sudah kami pelajari pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ini dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya anak-anak, ayat hafalan kita diambil dari Matius pasal 1 ayat 24. Ya, nanti anak-anak hafalin ya di rumah ya. Gitu. Oke, anak-anak, kita jumpa lagi di sekolah minggu berikutnya. Ya, di acara Natal tentunya ya di Gereja Baptis Pertama. Anak-anak, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Hari